Pemerintah memiliki kepentingan besar untuk rakyat Indonesia dalam negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Apakah kepentingan yang lebih besar itu berkaitan dengan penjualan data pribadi WNI? Berikut penjelasan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pertama, Amerika itu pasar besar. Jadi Amerika itu pasarnya 30 triliun dolar. Eropa pasarnya 20 triliun dolar. Indonesia 1,3 triliun. Jadi tentu pasar ekspor menjadi penting untuk ekonomi Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja. Dan Amerika adalah 11% dari ekspor kita. Dan yang ekspor kita yang utama ke Amerika adalah komoditas padat karya. Jadi ekspor utamanya adalah elektronik, home appliances, kemudian terkait dengan tekstil, produk tekstil, aparel, baju-baju olahraga, sepatu. Nah itu 32% artinya barang kita tidak kompetitif. Kalau barang tidak kompetitif berarti terlalu mahal untuk dijual ke Amerika. Dan bisa mengakibatkan no export. Kalau no export berarti employment kita terganggu. Nah, employment di sektor ini yang tadi saya sebut, tekstil, produk tekstil, elektronik, furniture, itu 5,3 juta orang direct. Yes, kalau plus keluarga kan bisa sampai 15 juta. Sehingga itu kepentingan pemerintah untuk menegosiasikan itu pada taraf yang bisa ekspor tetap berjalan. Akhirnya dicapai kesepakatan di angka 19%. Jadi ini penting untuk menyelamatkan kehidupan pekerja kita di sektor tersebut. Dan ini 15 juta jumlah yang sangat besar. Tapi kan kalau ke sono tetap ada 19%, kalau masuk ke sini mereka kita 0%, Pak. Gimana Pak itu? Ya pertama, import gandum gitu tanpa trade dengan Amerika pun udah 0. Jadi kalau Bapak makan tahu tempe, soyabinnya dari Amerika. Nah itu pun sudah 0. Jadi nah sekarang Bapak mau itu dinaikkan jadi 10%, terjadi inflasi tahu, inflasi bakmi, kecap tempe. Nah, itu yang terjadi. Jadi 0 itu bagus karena volatile food kita. Itu yang berbasis kepada komoditas import Amerika. Tetap inflasinya terjaga. Dan kita impor gandum kan 11 juta. Soybean meal untuk pakan ternak. Kalau pakan ternaknya naik, harga telur juga naik. Jadi dengan itu 0, kita menjaga agar konsumsi volatile foodnya tetap terjaga. Nah kalau barang kita 19%, ya tentu barang kita masih bisa bersaing. Dan yang membayar tentu konsumer di Amerika. Apakah itu dibagi antara konsumer dengan importir, itu terserah mereka saja. Termasuk yang kan ada alat komunikasi yang di sini cukup mahal itu loh, tinggi. Ini kan produk sana. Ke sini jadi lebih murah nggak Pak? Pertanyaan saya kemarin juga 0 biaya masuknya. Oh memang 0 gitu. Dan kedua barang itu bukan barang dari Amerika. Mereknya doang dari Amerika. Sama intelektual propertinya ya Amerika. Barang itu kan buatan Cina, buatan India. Iya, jadi dan itu kita sudah bangun akademik. Jadi kemarin pun masalah TKDN-nya sudah selesai. Tapi ngomong-ngomong kemarin waktu itu apa istilahnya ya? Bargaining dari 32 ke 19 di sana boleh cerita nggak Pak? Kayak apa sih suasananya? Itu turunnya kan hampir. Ya pertama Indonesia itu salah satu negara yang secara aktif berkomunikasi dengan Amerika. Baik secara fisikal ketemu, kemudian juga secara 2 dimensi atau melalui VidCon, kemudian juga kita bertukar dokumen, itu juga secara detail. Dan itu melibatkan seluruh KL di dalam negeri, tetapi di sananya juga melibatkan beberapa kementerian, USTR, kemudian Secretary of Commerce, kemudian Secretary of Keuangan, Treasury Secretary. Jadi di sana juga multiple kementerian, sehingga dengan demikian negosiasi kita mendapatkan full response dari semua katakanlah seluruh stakeholdernya di Amerika. Kalau kita lihat waktu Presiden Trump dengan Presiden Ursula kan tiga
pejabat yang mereka bawa kan itu yang negosiasi dengan Indonesia. Kalau Bapak kan terlibat dari sejak awal ya, artinya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba datang jadi 19 gitu ya Pak ya. Kira-kira waktu itu kan banyak yang memperkirakan ada apa sih kok sampai bisa turun sampai 19 gitu kan, terus negara lain juga berupaya hal yang sama. Pertama, Bapak Presiden dari awal kan sudah minta negosiasi ini. Yang beliau istilahnya pakpok, jadi defisit kita berapa langsung dituntas, langsung dikontanin gitu, selesai. Nah kontan itu dengan over komersial. Nah over komersial kan salah satu yang menginisiasi kan Indonesia. Selain over komersial kan Amerika menawarkan over investasi. Nah tentu dari apa yang di offer Indonesia itu memenuhi kriteria apa yang diminta oleh Amerika. Dan kebetulan offer yang dikirim oleh Indonesia terdiri dari 5 paket. Dan 5 paket itu Amerika itu, senang. Wow, senang ya Pak? Senang karena itu menjadi salah satu juga untuk dinegosiasikan dengan negara lain. Jadi kita kan kalau yang sering dibahas kan mengenai tarif 1. Betul. 2 non-tarif barrier. Ketiga tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Nah services yang utama terkait dengan digital, AI dan yang lain. Kemudian yang keempat ya terkait dengan komersial yang kita tawarkan. Kemudian yang kelima tentu istilahnya strategic ekonomi. Ekonomi strategik itu bisa ekosistem kritikal mineral, bisa hal-hal yang terkait dengan strategis secara ekonomi. Nah itu kelima unsur itu ada dalam proposalnya Indonesia. Nah, sehingga dengan demikian ya ini satu bucket atau satu template yang bagus. Nah kita diapresiasi karena saya bisa mengklaim bahwa yang pertama merespons terhadap Liberation Day of Tariff. Secara tertulis adalah Indonesia. Dan offer itu diberikan di awal April, itu Bapak Presiden yang mendikte apa saja, dan saya tinggal nulis saja apa yang Pak Presiden detailkan. Jadi dari awal sampai telepon terakhir, Pak Presiden tahu detail, poin per poin, kalimat per kalimat, sehingga beliau sangat detail. Pak Menko mumpung ketemu langsung nih, membawa aspirasi dari para netizen kita. Kan ada tudingan bahwa ini turun mah karena barter. Ini mau 19% tapi barternya adalah kita beli pesawat 50. Itu gimana Pak? Yang benar yang mana sih? Ya pertama beli pesawat itu nggak ada tarif pun mau beli pesawat. Oh gitu, jadi nggak ada kaitannya ya? Ya nggak ada kaitannya. Jadi kan Garuda mau beli pesawat 50 unit kan itu karena kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dan pada waktu itu sudah komit 50 tetapi ada satu yang udah dikirim namun kecelakaan. Sehingga pembelian tahap awal tertunda. Kemudian Garuda berproses dalam pengadilan PKPU. Sehingga pembelian ini harus berhenti karena proses itu sendiri. Baik Pak, berarti ini udah clear ya, tidak ada barter. Yang kedua kebutuhan pesawatnya sebetulnya 120 unit. Oh, itu malah lebih banyak ya. Kenapa yang di rame-rame 50 padahal 120 Pak? Ya mungkin yang ini kan 120 kan nggak semuanya dari sana. Jadi bisa dari yang lain. Dari yang lain. Yang 50 kan berarti reviving dari kebutuhan awal. Tapi itu sempat disinggung nggak dalam negosiasi Pak tentang Boeing ini? Atau memang? Ya kalau itu di luar ini ya, beda ya. Di luar yang tadi tertulis. Tetapi kan Amerika ingin itu masuk di dalam dimasukkan dalam itu. Kalau yang pengelolaan data pribadi Pak, itu seperti apa Pak? Pengelolaan data pribadi kan itu juga terkait dengan data yang bukan kita nyetor KTP ke Amerika. buat Amerika juga ngapain juga terima KTP. Itu dia Pak. Ini harus ditekesin Pak nih. Paspor aja kadang-kadang nggak diterima kalau nggak punya visa kan. Itu dia Pak. Bukan konstituen lagi ya. Bukan konstituen lagi, nggak bisa pilih kan. Kalau KTP saya lebih penting daripada Amerika. Ini nggak nyangkut KTP sama ijazah kan Pak? Enggak ya. Jadi yang dimaksud data pribadi itu apabila
berlangganan terhadap program tertentu di US Enterprise. Di sana kan juga jelas data pertukaran data di US Enterprise. Jadi semacam kayak registrasi gitu ya? Registrasi. Itu kan umum sebetulnya Pak ya? Dan itu kan concern kalau Bapak nggak setuju kan. Betul. Coba aja Bapak bilang saya nggak setuju kasih data tapi bukain saya email. Saat merongosnya juga nggak bisa kan? Iya benar. Betul Pak. Iya. Nah terus Anda mau Netflix, tapi ditanya PIN nggak kasih, jadi nggak kebuka-buka. Ya jangankan itu mau buka program dari MNC pun kalau tanpa email, tanpa ini kan saya nggak bisa baca berita aja nggak bisa. Betul. Jadi itu kebutuhan. Nah kita hanya mengatakan bahwa ini harus dilindungi data pemilik account setara dengan Indonesia pernah berikan dalam PDP. Kan harus protokolnya harus setara. Kalau dia bukan like-minded countries, bukan negara yang menghormati itu, nah kita tidak pertukarkan. Nah, artinya mereka sendiri kan rata-rata hampir semua perusahaan data Amerika tersebut punya data center di Indonesia. Ya, saksikan perbincangan jurnalis senior Sindonews Pung Purwanto dan Lukman Hanafi bersama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selengkapnya di podcast To The Point aja kanal YouTube Sindonews. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di Sindo Sore.